Perkenalkan, nama saya Angelly Rondonu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang pertama, hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Kehidupan sosial suatu masyarakat sangatlah dinamis, dalam arti selalu mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan terjadinya perubahan dan kemajuan kebudayaan atau iptek. Perubahan tersebut ada yang berjalan dengan lambat dan ada pula yang berjalan dengan cepat, serta ada yang pengaruhnya kecil terhadap kehidupan manusia dan ada pula yang pengaruhnya besar. Perubahan sosial atau dalam bahasa Inggris disebut dengan social change adalah segala perubahan yang menyangkut dalam unsur-unsur atau isi dari masyarakat. Untuk dapat lebih memahami pengertian perubahan sosial, kita dapat melihat pendapat Selo Suemarjan yang mengatakan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Yang ditekankan adalah adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur kebudayaan imaterial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut sumbernya ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang terletak di luar masyarakat itu. Sebab-sebab bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain: 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk; 2. Penemuan-penemuan baru; 3. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat; 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang bersumber dari luar masyarakat adalah: A. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia; B. Peperangan; C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Saluran-salurannya yang dilalui oleh proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga-lembaga pendidikan, kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak tergantung pada nilai tertinggi yang diberikan oleh masyarakat terhadap masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut. Yang kedua, fungsi hukum dalam mewujudkan hukum yang baik. Yang pertama, hukum sebagai social control. Fungsi hukum sebagai social control dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang kimi terhadap pelaksanaan hukum. Kedua, hukum sebagai rekayasa sosial. Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan kemasyarakatan yang dimanapun senantiasa terjadi apabila dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Surjono Sukanto, sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik lahir maupun batin, serta menggerakkan pembangunan masyarakat. Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama di antara para pakar.
Namun secara umum, substansi rumusan tersebut hampir sama. Secara pragmatis, hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dan menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan, malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum. Sekian dari presentasi singkat saya, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jika ada yang di antara kalian yang masih bingung mencari fakultas atau universitas yang bagus, nah, saya sarankan untuk mendaftar di UNPI. Karena UNPI sudah merupakan universitas yang berakreditasi, fakultas yang mempunyai fasilitas yang lengkap, serta ilmu-ilmunya akan dapat cukup bagus.